Kejadian ini saya alami 3 minggu yang lalu. Pada hari Minggu tepat, saya dan teman saya merasa vacation ke kota tua Jakarta. Kami berangkat menggunakan kereta dan tiba di stasiun kota. Hari mulai siang, jam 11. Panas terik tidak menyurutkan masyarakat yang ingin menikmati kota tua. Saya dan teman saya mendatangi Taman Fathahillah. Menakjubkan, seperti di luar negeri, dan keramaian pun tak menyurutkan mereka untuk menampakkan diri. Entah kenapa mata ini selalu tertuju pada restoran ayam cepat saji yang terkenal. Bagi yang sudah ke kota pasti tahu namanya. Di bagian bawah gedung digunakan untuk restoran, sedangkan di bagian atas kosong. Ada bagian jendela di lantai 2 yang tidak ada kacanya dan tidak ada daun jendela. Entah kenapa seperti ada seseorang yang sedang berdiri di sana, memperhatikan keramaian. Mungkin terasa terusik aku perhatikan sosok itu menoleh ke arahku. Ya Allah, tidak. Pandangannya kosong, tetapi ada rasa marah. Cepat-cepat aku mengalihkan mataku karena panasnya Jakarta. Aku dan temanku memasuki Museum Sejarah Jakarta. Satu kota yang membuatku penasaran adalah penjara bawah tanah. Temanku gak mau ikut ke penjara itu, tapi entah kenapa seperti ada energi yang kuat menarik aku untuk masuk ke semua ruangan penjara. Aku tahu, aku gak tahu kenapa saat itu pengunjung ramai, tapi kenapa terasa sepi. Pertama aku menuju ruang tahanan yang berada di sisi sebelah kiri. Sedih, gelap, penyap, dan langit-langitnya begitu rendah. Di dalam ruangan penjara itu terdapat bulatan besi untuk borgol kaki. Dan aku lihat di sisi kiri penjara ada orang yang sedang duduk. Aku kira pengunjung, tapi kenapa gak pakai baju dan hanya mengenakan celana petani dan badannya kurus. Umurnya sekitar 20 tahunan. Firasatku bekerja. Ayo man, cepat keluar. Dengan tergesa-gesa aku keluar dari ruangan penjara bawah tanah itu. Saat tiba di depan pintu penjara, aku mendengar seorang laki-laki itu bicara. Apa salah saya sampai saya dibawa ke sini? Gak tahu kenapa kaki ini seperti ada yang mendorong masuk ke dalam penjara.
Benar saja, laki-laki itu masih duduk di situ, dan dia langsung menatapku kembali. Dia bilang, "Apa salah saya?" Terlihat raut wajah sedih, tapi juga marah yang mendalam. Karena takut, aku lari kembali keluar. Dan yang aneh, saat aku sampai di luar, kaki kiriku terasa berat untuk jalan pun harus aku terseret-seret. Aku segera menuju security yang sedang tugas. "Pak, tolong saya, Pak." Security itu kebingungan. "Ada apa, Pak? Ada yang bisa saya bantu?" Lalu aku menjawab, "Saya dari penjara bawah tanah, Pak. Kaki saya ada yang merantai." Security itu pun langsung paham dan menghubungi temannya. Aku pun dipapah jauh dari penjara. Dan teman security yang tadi pun mengangkat kaki kiriku sambil membaca doa. Entah kenapa ada rasa sedih yang gak bisa diucap dan aku spontan menangis. Tapi tiba-tiba aku seperti kembali ke masa lalu. Ada seorang anak muda dibawa oleh pasukan Belanda ke dalam penjara. Bukan hanya dia, ada beberapa orang juga di sana. Penuh dan sesak, pemuda itu meninggal dan tidak dimakamkan selayak. Tiba-tiba ada tangan yang menepuk pundakku. Ternyata Bapak Security. Saat aku lihat sekeliling, semua sudah hilang. Kakiku mulai terasa ringan. Aku ucapkan terima kasih pada Bapak Security yang sudah membantuku. Aku menarik kesimpulan bahwa dia ingin menyampaikan pesan. Kenapa nggak salah tetapi dipenjara dan ingin dikebumikan dengan layak.